Selamat malam semuanya. Buat teman-teman yang belum kenal, nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Tapi kali ini tamu gue, kita nggak ngomongin financial sama sekali. By the way, hari ini gue capek ngomongin financial. Oke, tamu gue adalah si introvert gaul. Introvert gaul adalah, boleh memperkenalkan diri, silakan Pak. Ya, jadi perkenalkan nama gue Adrian Chandra dan gue ini kreator di akun Instagram yang namanya Introvert Gaul. Introvert Gaul ini adalah akun yang ngebahas tentang tiga permasalahan utama para introvert tentang percaya diri, social skill, sama public speaking. Kira-kira kayak begitu gambaran. Percaya diri, Social skill, sama sama public speaking. semua skill yang harusnya introvert nggak punya, bener nggak? Iya, betul. Oke. Mungkin sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu juga kenapa kita bikin kayak gini sih. Gue terlahir sebagai introvert, gue besar sebagai introvert, dan gue dari dulu gue punya stigma sebagai introvert itu gue seharusnya gue nggak terlalu nyaman untuk ngomong depan umum kayak begini, gue nggak punya network yang luas juga, dan gue nggak punya social skill yang bagus juga. Awalnya memang itu adalah cerita gue sebenarnya. Gue nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa sama sekali. Gue even maintain eye contact kalau misalkan ngobrol aja gue nggak bisa sama sekali. Nah, apa sih introvert itu, bro? Sebenarnya? Introvert tuh apa? Definisinya tuh sebenarnya banyak banget nih menurut psikologi. Bahkan mereka pun masih memperdebatkan ini. Sampai akhirnya gue lupa nama sebutannya, mereka bikin kesepakatan lah. Nah, tapi kalau gue pribadi yang gue percaya itu teori pertamanya banget dari si Carl Jung, itu yang ngomongin tentang energi mental. Introvert itu kalau kita lagi interaksi sosial kayak gini, energi mentalnya berkurang. Nah, nanti kita untuk ngisi energi lagi kita harus sendirian gitu. Kita harus sendirian pas recharge. Ya, recharge. Oke. Itu gue setuju, karena memang ngelakuin kontak meskipun kita nggak secara langsung, buat gue juga capek gitu. Tapi benar, gue lebih setuju lagi soal recharge sih, gitu. Jadi seorang introvert, which lu juga pasti introvert lah ya, account lu introvert gaul, ya kan? Yeah. Recharge time lu kapan? Gue recharge time itu sekarang sih kebanyakan recharge ya, karena kita lagi PSBB. Oke, WFH gini ya, PSBB. Iya. Gue recharge biasanya sambil nonton, baca buku, atau gue seneng ngedesain, makanya gue banyak. Iya. Oke, ya. Ya, kalau gue recharge time gue itu pagi-pagi. Waktu semuanya masih pada tidur, recharge time gue adalah jam 4, jam 5 gue udah bangun, gue mikir sesuatu, dan itu adalah me time gue, dan itu kayak enak banget. Begitu udah mulai kayak jam 8, jam 9, semua notifikasi di sini bunyi. Dan itu udah mulai, aduh gue mesti mulai dari mana nih. Nah itu yang gue capek langsung pada saat jam segitu. Dan ya emang benar sih, sebagai seorang introvert sebenarnya gue ngerasa banyak stigma yang salah soal introvert, ya kan? Kenapa gue seorang financial coach, gue ngomongin soal introvert sama bukan, karena gini, orang banyak rasa introvert itu seharusnya gue nggak punya network yang gede, karena gue gue menutup diri karena gue nggak nyaman di depan orang banyak, ya kan? Nah, salah satu kunci sebenarnya untuk kita berkembang dan ngembangin kapasitas kita, ngegedein income kita lah kasarnya. Itu adalah network. Sebenarnya kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian, ya nggak? Nih kayak misalkan kayak gue sekarang sama Adrian kita ngobrol, berasal dari kita ngobrol yang soal lu introvert ya segala macam, kita bisa bantu dan kita bisa kolaborasi untuk bantu teman-teman juga gitu. Semua bisnis itu kan mulainya dari sini, dari ngobrol-ngobrol, persamaan persepsi dan network segala macam. Tapi gimana caranya seorang introvert itu yang katanya itu nggak bisa gaul, yang nggak bisa, yang capek kalau misalkan kita harus ngedengerin orang lain, dan capek kalau misalkan kita harus ngobrol sama orang lain. Bener nggak sih soal stigma itu? Atau itu memang ya mindset aja sebenarnya?
sebetulnya tuh itu tentang mindset ya, lebih tepatnya. Jadi di introvert sendiri tuh gue perhatiin makin lama tuh ada dua kubu gini bro. Oke. Ada kubu yang kayak kita yang percaya kalau introvert itu cuma masalah energi. Oke. Dan di luar itu semuanya skill, social Oke. skill, networking, public speaking, jualan, itu semuanya skill, bisa dipelajarin. Oke. Nah, ada satu kubu lagi yang ngegunain introvert itu sebagai justifikasi diri, gitu. Oke. Jadi mereka Menarik. nggak mau belajar networking, nggak mau belajar public speaking, nggak mau belajar sosial karena gue introvert. Sudah seharusnya gue seperti ini. Padahal introvert yang harus kayak gitu pun itu sebuah stigma. Jadi mereka gunain stigma itu buat justifikasi diri supaya mereka nggak usah keluar dari zona nyaman. Betul. Itu gue setuju banget. Ternyata sekian lama di dalam hidup gue ngerasa sebagai ya karena gue nggak nyaman di depan orang lain dan gue bukan rendah hati tapi rendah diri kali. Rendah diri ya. Rendah diri itu berarti low self esteem banget. Betul. Gue ngerasa kalau misalkan ya udahlah gue mungkin bisa cari jalan lain untuk networking atau segala macam, which is nggak bisa juga. Ternyata networking itu emang kita harus keluar dari zona nyaman kita, which is introvert, tanpa ada justifikasi. Karena banyak banget sih sebenarnya justifikasi sih, bukan cuma soal introvert dan lain-lain. Contoh, gue ngerasa nih, kayak misalkan apa sih astronomi, apa sih bintang gue bintang apa sih Taurus dan segala macam. Zodiak. Oke. Zodiak juga menurut gue itu adalah justifikasi diri, karena gue adalah seorang Taurus, gue seharusnya adalah keras kepala. Itu lu nggak usah debat lah sama gue Taurus gitu, gue keras kepala, itu adalah justifikasi, ya kan? Betul. Menurut gue suka gitu juga. Lalu Xiao, kalau misalkan orang yang Chinese kan, Xiao juga gitu. Salah satunya juga introvert menurut gue ya, stigma-stigmanya kayak gitu. Makanya gue sayang sekali sih kadang-kadang kita kenapa nggak bisa maju, kenapa kita nggak bisa berkembang lebih jauh karena stigma itu. Karena kita udah nge-keep, comfort gue di sini karena gue adalah justifikasi gue introvert, gue seharusnya gue nggak ngelakuin ini. Ya kan? By the way, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, lu boleh raise hand, kita ngobrol bareng, atau lu boleh masukin ke kolom Q&A. Kalau misalkan di chat box takutnya nggak kebaca semuanya. Oke. Nah, boleh nggak bro ceritain dong seorang Adrian nih, introvert. Lu by the way, account lu kayaknya kan, account lu lumayan baru nggak sih? Iya, gue bikin Februari ini kan. Nah, account lu seorang Adrian si introvert gaul itu, kok bisa seorang introvert membuka diri, ya kan? Membuka diri. Ini kan spotlight kan sebenarnya. Bisa dibilang ya kan? Spotlight kan. Gue waktu pertama kali membuka diri kayak gini, gue terus terang gue agak kerasa nggak nyaman sih, awkward gitu. Lu ngerasa gitu nggak sih? Iya, pasti. Gue juga ngerasa gitu kok awal-awal. Oke, terus ceritain dong bro, gimana awalnya bisa jadi kayak begini? Berarti dari awal banget ya? Boleh, terserah lu dari mana aja. Dari lu lahir juga nggak masalah sih sebenarnya. Jangan lah. Jadi sebenarnya gue emang akunnya tuh baru dari Februari. Tapi gue mulai perjalanan gue sebagai content creator itu udah dari 2019. Udah setahun lebih berarti sekarang. Oke. Nah, pertama kali gue tuh nggak pernah kepikiran untuk bikin konten sebetulnya. Gue waktu itu lagi fokus sama fitness. Waktu itu gue badannya gendut, terus gue jadi lagi belajar ngurusin badan, belajar fitness, belajar hitung kalori, diet gitu-gitu. Nah, pas gue mulai ada progress, udah turun berapa belas kilo ya gue lupa. Nah, di situ teman-teman gue pada mulai jualan obat, itu yang buah plum, manisan buah plum, tau gak lo? Yang buat turunin berat badan. Ya, MLM. Oke. Nah, dia jualannya ke teman-teman gue. Karena gue tahu itu bullshit, gue kayak, gue harus melakukan sesuatu gitu. Gue nggak pengen teman-teman gue banyak yang ketipu sama itu. Gitu. Dan karena dulu gue badannya gendut gitu, gue ngerasain buat kekurus tuh pertama-tama cara nyarinya tuh susah banget. Terlalu banyak informasi yang misleading. Nah, dari situ gue mulai bikin konten tentang fitness. Awalnya gue pun nggak berani di feed, gue cuma dari story aja. Karena di story kan orang nggak bisa komen.
Oke. Dan dalam 24 jam hilang. Ternyata waktu pertama gue bikin, gue merasa seneng gitu. Wah, ternyata bikin konten asik juga. Dari situ gue mulai rutin bikin story. Akhirnya udah setelah mulai lama pindah ke feed. Oke. Bikin konten di feed. Nah, tapi waktu itu emang respon teman-teman gue tuh kurang bagus. Banyak yang nyuakin. Kayak gimana? Lebih tepatnya lebih nyuekin sih responnya tuh. Jadi nggak peduli gitu sama konten gue. Nah, dari situ gue mulai mikir, oh mungkin konten gue yang sucks gitu. Mungkin teman-teman gue tuh nggak perlu tentang fitness. Mungkin lebih ke arah percaya diri. Ya udah, gue bikin konten baru tentang percaya diri. Dan responnya masih sama, masih ada yang nyuekin, tapi ada juga yang suka baca gitu. Tapi lebih banyak yang nyuekin. Jadi gue pikir konten gue sucks, gue bikin lagi yang lain. Waktu itu tentang persuasion. Ini belum introvert gaul loh. Belum. Ini namanya masih sama lo? Masih, ya pakai akun gue biasa. Jadi gue ada 2 akun, ada akun pribadi sama yang sekarang. Dulu masih di akun pribadi gue. Gue ganti lagi ke persuasive communication, cara jualan gitu. Habis itu masih sama juga kayak gitu. Akhirnya gue berpikir gue sucks, gue perlu bantuan, gue nyari-nyari ke orang. Waktu itu kejadiannya lucu banget. Akhirnya gue ikut satu kelas namanya 30 Days Challenge Build Your Tribe. Jadi bikin komunitas gitu, sama Ko Denny Santoso. Itu kan harus ngumpulin member komunitas. Nah, gue tuh nggak bisa ngumpulin. Akhirnya gue beli private coachingnya dia tuh sampai hampir 3 juta malah. Nah, di situ gue nanya kayak, kok saya ada masalah gini. Terus dia minta lihat Instagram gue. Dan gue tunjukin Instagram gue dalam 15 menit tuh gue kayak ditunjukin, your content sucks, your Instagram sucks gitu. Makanya nggak ada yang mau gabung sama lu. Jadi waktu itu gue di Bandung kan rumah. Gue ke Jakarta, ke kantornya Ko Denny, private coaching, bayar 3 jutaan. Dalam 15 menit gue ditunjukin betapa jeleknya konten-konten gue selama ini, betapa sampahnya. Terus gue pulang lagi. Panjang banget, ternyata gue stres kayak, anjir gue harus ngapain. Nah, tapi di pertemuan ini, di private coaching ini, dia tuh pernah mention satu website yang namanya Introvert Entrepreneur. Itu ada di luar negeri. Nah, gue tertarik tuh. Pulang, ya udah akhirnya gue lihat-lihat Introvert Entrepreneur, dan ternyata dari tahun 2015 mereka udah nggak aktif, atau 2018 gue lupa. Udah nggak aktif, udah nggak pernah upload apa-apa lagi. Padahal itu menurut gue websitenya bagus. Soalnya kayak matahin stigma introvert kan. Nah, terus gue melihat pengalaman gue yang upload konten dari fitness, percaya diri, persuasive communication gitu-gitu. Ternyata teman-teman gue yang ngebacain konten-konten gue punya satu kesamaan. Kesamaannya mereka semua introvert. Di situlah mulai gue bikin introvert gaul pakai akun baru, dan hasilnya ya emang berhasil gitu, grow. Berarti tepat sarannya. Ya emang menarik sih kalau misalkan kita ngomongin soal personal branding, ngomongin soal introvert gitu. Karena waktu gue mulai pun gue ngerasa hal yang sama sih. Gue malah terbalik actually. Tadinya gue pakai account yang bukan nama gue, karena gue bilang gue ngerasa nggak pede nih untuk maju ke depan, karena gue sampai sekarang pun gue masih I hate the spotlight. Gue nggak suka attention dan segala macam gitu. Tapi akhirnya gue cabut itu brand itu karena gue pikir nggak ada human touch ya. I mean the brand bukan gue gitu. Gue bisa sebagai personanya brand itu, tapi somehow hilang human touch-nya gitu. Dan waktu itu benar, gue pernah ngangkat satu konten soal introvert juga. Ternyata waktu itu gue lagi ada tes di kantor, ternyata gue benar-benar confirm akhirnya gue introvert. Nah, pada saat itu gue ngeluarin satu konten yang introvert, terus gitu akhirnya banyak tuh yang komen, gue juga introvert. Oh ternyata banyak ya introvert di sini ya. Iya. Tapi sayangnya gitu. Gue ngerasa selalu ada hubungan antara kita membatasi diri kita sendiri sama justifikasi keterbatasan kita sama keadaan yang itu introvert gitu. Jadi akhirnya tuh yang kayak mungkin gue gitu pernah ngobrol sama lu ya soal di event itu pada saat gue dites gue introvert, lalu ada satu gue kalau misalnya ngomong nggak ketahuan kali sini, ada satu sales gitu yang lumayan yang kayak sotoy gitu, kayak
waktu itu kan pertanyaannya adalah introvert sama extrovert. Lalu dia ngomong kalau misalkan, tapi kan introvert nggak bisa jualan, Pak. Gitu. Ya. Lalu gue kayak, no, gue introvert. Gue nggak juga, gue introvert. Dan I sell better than you. Gitu. Maksudnya, itu adalah sebuah stigma yang sayang ya, orang lain percaya, orang yang maksudnya extrovert percaya, tapi introvert juga akhirnya justifikasi banget. Itu yang damaging actually. Iya. Ya kan? Yep. Benar. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita sambil baca aja ya. Yang Q&A. Oke. Q&A. Nih, ada si Puspa. Oke, nih. Biasanya berapa lama sih introvert butuh waktu buat recharge? Selama mungkin kalau gue sih. Tahu lu berapa lama? Kalau gue jawabannya tergantung orang. Soalnya itu bener-bener lu harus ngerasain sendiri gitu. Kalau gue, kalau lagi capek banget gue perlu seharian. Jadi kayak gue pernah tuh kayak berapa kali gitu Instagram live berturut-turut berhari-hari. Habis itu gue kayak bener-bener energinya habis banget. Kayak gue mau bikin konten males, mau ngapain males, akhirnya gue cuma rebahan di kasur gue hampir seharian gitu. Enggak, seharian, setengah hari gitu. Habis itu gue baru mulai semangat lagi. Bener sih, beda-beda sih. Kalau gue biasanya pagi-pagi itu 2-3 jam lah, sampai jam 8 lah kurang lebih. Gitu, ya mau nggak mau karena emang harus kerja ya, akhirnya kerja juga kan. Ya udah, tapi karena sekarang, karena WFH, karena PSBB, co-working gue juga kan sebenarnya sepi juga kan. Gue banyak ngelakuin semuanya sendiri juga, jadi ya lumayan recharge juga sih. Gitu. Ini ada yang menarik nih. Ada 2 yang menarik. Ada tips nggak kok untuk seorang introvert menjadi seorang marketing yang handal? Padahal waktu ketemu orang aja udah nggak nyaman. Coba deh, lo dulu deh. Lo masih kerja nggak sih? Yang kemarin gue ceritain yang lagi ngajuin resign. Oke, ntar kita bahas. Gue juga lagi ngajuin resign. Oke. By the way, lo kerjanya maksud gue di back office atau di front office? Back office. Oke, kalau gitu ini pertanyaan dari gue dong. Tapi gue pernah jualan juga gue tenang. Oke, ya udah. Gimana? Jadi tergantung nih. Kalau zaman gue dulu, gue jualannya kan offline. Karena ikut MLM. Ya gue lupa ceritain. Sebelum bikin konten itu gue jualan MLM. Sampai akhirnya udah berhenti. Apa? Plum. Bukan, gue jualannya CNI. Gak apa-apa kan sebut merek. Apa sebut merek? Iya kan Zoom gini. Nah, di situ dulu gue jualannya pertama kekenalan dulu. Terus nanti kalau udah mulai biasa jualan, gue baru masuk ke satu grup gitu. Waktu itu gue jualannya per arisan. Jadi ada arisan di mana gue datang, gue presentasiin barang, jualan gitu-gitu. Jadi sebenarnya marketing tuh intinya sama mau online mau offline. Tentang target marketnya siapa, mereka punya masalah apa, dan kita kasih solusinya. Sebenarnya marketing basicnya cuma kayak gitu. Betul, itu mau digital, mau apapun, itu semuanya kayak gitu masalahnya, ya kan? Misalnya kalau banyak yang bilang kan introvert nggak bisa kalau ngomong langsung, marketing langsung. Ya udah belajar aja yang pakai online gitu. Betul. Itu udah gampang banget, easy banget. Oke. Kalau gua waktu itu, gua udah nyampe bukan SMA, udah kuliah dan udah lulus. Kan gua kan IT kan. IT itu kan biasa kan biasa di depan layar doang. Gua nggak banyak interaksi dan segala macam. Makanya gua growing up gua sangat-sangat socially awkward lah, gitu. Terus akhirnya gue nyadar kalau misalnya, ternyata gue kayaknya introvert deh. Itu memperkuat posisi gue kayak seharusnya gue nggak terlalu banyak teman untuk networking, dan networking itu cuma buang-buang waktu gitu. Tapi ternyata pada saat gue di IT, akhirnya kan gue banting setir ke saham kan. Saham itu gue jadi sebagai broker. Cuma waktu itu karena gue punya kliennya udah lumayan banyak, klien banyak kan gue dikasih dari perusahaan kan, oke, lo punya klien ini, lo tolong maintain yang ini. Oke, udah akhirnya kita mau nggak mau kan gue telepon satu persatu, ketemu satu persatu. Tapi kan itu diawalin sama telepon.
Itu pun yang kayak angkat telepon masih kayak Takut. takut kan. Iya, Karena kan ya socially awkward, terus udah gitu gue rasa aduh susah nih ya. Tapi mau nggak mau akhirnya kan harus dilakuin. Tapi menurut gue ada satu kelebihannya dari introvert actually. Karena dulu kita nggak suka ngomong. Karena gue sekarang tugas gue adalah sekarang gue harus ngomong banyak, ya kan. Tapi kan kalau dulu waktu gue awal kan gue mau ngomong apa juga gue bingung. Akhirnya gue diem dan gue bertanya banyak kan. Gitu, bertanya. Lo itu kan lo ngajarin social skill kan? Iya. Ya kan social skill kan sebenarnya kan bagusnya kita banyak bertanya daripada kita ngomong kan? Betul. Iya kan? Iya. Bertanya. Akhirnya gue berlatih bertanya. Pertanyaan apa yang bagus? Pertanyaan apa yang open ended, close ended kayak gitu kan? Iya, betul. Akhirnya kita banyak kan dengerin. Dengan kita mendengarkan si orang itu gini, percaya deh, kalau misalnya lu jualan sesuatu, ya kan? Nih siapa sih tadi yang nanya, gue lupa. Kalau misalnya lu jualan sesuatu, orang itu nggak akan mau denger pendapat lu, opini lu. Yep. Orang tuh cuma mau denger pendapatnya dia, bener kan? Betul. Ya, tapi itu interpersonal skill kan. Jadi apa yang lu bicarain, mereka nggak akan interested sampai mereka tahu lu interest sama mereka dengan lu mendengarkan. Dengan begitu lu bisa membuka hati orang ya, hati lagi. Itulah pokoknya lah. Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Bangun trust itu dengan cara gitu. Jadi salah satu keunggulan dari introvert adalah kita malas ngomong, malas berinteraksi, ya kan? Ya udah, kamu dengerin. Kalau gitu kamu belajar gimana caranya bertanya pertanyaan yang tepat. Ini banyak banget sih yang nanya sih. Bro, waktu lo jam berapa by the way? Mungkin jam 9-an lah ya. Oke, 9:30. Boleh. Nah, gue senang nih. Ini bisa panjang nih harusnya nih. Tadi ada satu pertanyaan lagi yang menarik. Oke. Gimana caranya Adrian sama Philip positioning diri di media sosial tapi tetap jadi introvert? Cara positioning di sosial media. Oke, nih gue dulu kalau gitu. Gue kemarin soalnya sempet DM sama Ruby. Iya. Ya, Ruby kan ternyata itu juga ada introvert. Terus gue pernah baca di story dia gitu. Somehow itu platform Instagram itu emang cocok banget untuk introvert. Karena sebenarnya kita nggak terlalu banyak interaksi sama orang lain. Unless lo harus jawabin satu-satu DM segala macam. Iya. Gue masih lakuin sampai sekarang. Gue juga. Ini masih numpuk gue juga. Iya kan. Tapi kan maksudnya tuh kita bisa kontrol semuanya kan. Kalau misalkan kita need me time ya udah stop dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan emang gue kayaknya harus balas ya kita balas, ya kan. Tapi Instagram itu emang bisa dikurasi kok menurut gue sesuai sama kondisi introvert kita. Ya kan? Kalau menurut lu gimana? Gue mungkin akan lebih bahas ke positioning secara general. Yes. Lebih ke, jadi intinya gimana cara gain attention buat orang kan. Mau di sosial media, mau di kehidupan nyata sebenarnya prinsipnya sama. Kayak yang tadi kita bilang, orang itu nggak peduli sama lu. Yeah. Mereka cuma peduli sama dirinya sendiri. Yes. Kalau lu bisa membantu mereka mendapatkan sesuatu, mereka akan tertarik sama lu. That's why cara positioning terbaik di sosial media adalah membuat konten yang ngebantu buat target audiens tertentu. Kasih value. Mereka nggak peduli lu introvert atau nggak, yang penting lu bisa ngebantu gue, oke, gue datang, gue follow. Betul. Selesai. Betul. Itu sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomongin kunci sukses di social media, introvert atau extrovert, itu adalah kuncinya kan. Iya. Ya kan? Lo tahu problemnya apa? Misalkan kayak gini. Problem gue adalah, problem yang gue mau pecahin adalah gini. Semua orang punya kondisi financial yang rusak atau masalah. Itu karena biasanya mereka satu, lack of income. Itu yang nomor satu biasanya. Lack of income itu dari mana root-nya sebenarnya? Biasanya itu yang satu, mereka nggak percaya diri atau mereka nggak mau keluar dari comfort zone. Satu itu. Yang kedua, mereka nggak punya side hustle. Mereka belum mengerti kalau misalkan side hustle itu bisa menjadikan sesuatu yang bisa mecahin mereka punya masalah.
ya kan? Sebenarnya masalahnya itu bukan expense-nya kebanyakan, nggak juga. Kalau misalkan gaji masih UMR atau gajinya masih pas-pasan, lu harus ngegedein dulu income-nya, baru lu bisa maintain expense lo. Tapi masalahnya gitu kan. Ini adalah masalah yang biasanya gue kasih solusinya dari mindset lah, dari tips lah, dari segala macam kayak gitu. Itu adalah value kan, ya kan? Betul. Lu memecahkan masalah stigma introvert, bener nggak? Apalagi value lu? Gue lebih ke arah yang itu, yang membantu 3 orang dalam 3 hal di PD, social skill sama public speaking. Ya, gue rasa do it consistently, personal branding lu akan muncul. Betul. Ya kan? Betul. Oke, gue sedikit nyinggung soal personal branding karena gue lagi buka kelas soal personal branding minggu depan kan. Yes. Nah, personal branding sebenarnya kan bukannya diri kita yang dibuat-buat seperti apa yang kita mau, tapi kan diri lu aslinya kayak gimana, Adrian aslinya kayak gimana, gue aslinya kayak gimana, terus diamplifikasi aja melalui sosial media, ya kan? Nah, dengan cara apa? Dengan cara kayak tadi, bagi value ke orang lain. Oke, itu pertanyaan yang muncul itu adalah pertanyaannya lucu, tapi menurut gue relevan. Kok kenapa kita harus bantuin masalah orang lain, sedangkan gue masih punya masalah sendiri? Gitu. Pertanyaan lucu, tapi menurut gue relevan loh. Maksudnya gini, kebanyakan orang ngomongin soal personal branding karena mereka pengen menjual sesuatu. Contoh, banyak agent asuransi yang salah kaprah soal personal branding. Personal branding itu mereka pengen menjual asuransi, of course, gitu. Tapi mereka belum memperkuat posisi branding mereka di social media. Jadi mereka skip that part. Mereka langsung branding dan ngejual, gitu, bener kan? Gitu. Tapi kan mereka tuh lupa kalau misalnya kita tuh di dalam any kind of relationship, di dalam semua hubungan kita harus memberi dulu sebelum menerima, ya kan? Gitu. Jadi ya personal branding ya seperti ini. Lu ada masalah apa yang lu bisa pecahin buat teman-teman lu atau orang sekitar lu, lalu ya lu bikin konten. Konten itu seperti gimana ya? Kontennya seperti konten lu. Ya kan? Iya. Oke. Q&A-nya udah mulai banyak nih. Lu boleh pilih juga sih, by the way. Lu bisa lihat kan Q&A? Bisa. Oke. Banyak nih. Cynthia Gunawati. Sorry, ini gue yang hang atau Adrian yang hang ya? Masih nge-hang. Oh, udah, sip. Oke. Malam Ko Philip dan Adrian. Gimana caranya keluar dari stigma introvert emang gini kok orangnya dan mulai percaya diri mulai percaya diri buat bangun networking? Gimana cara keluar stigmanya? Oke, mungkin the first step-nya itu adalah menurut gue untuk keluar dari percaya diri dan bangun networking adalah keluar dari comfort zone, benar-benar full keluar. Ya kan, yang butuhin mungkin dari first step-nya tuh ngapain. Kalau gue ngerasa first step-nya yang paling gampang itu adalah belajar cara mengontrol komunikasi. Terdengar susah, dilakuin susah, tapi bisa sebenarnya dengan cara yang gampang. Dan tadi gue bilang, open-ended question sama close-ended question. Ya kan? Satu-satunya lu bisa mengendalikan komunikasi arahnya kemana, itu adalah dengan menanyakan pertanyaan yang lu udah tahu jawabannya dan lu arahin sebenarnya. Betul. Bener gak? Betul. Contoh pertanyaan adalah untuk memperkuat suatu kejadian nih misalkan. Misalkan lu lagi cerita soal, iya nih gue lagi kayak gini segala macam. Untuk memperkuat posisi lu misalkan seorang yang berbuat salah, misalkan lu berbuat salah nih, lu cerita sama gue. Lu akan ngomong, kenapa? Iya. Bener nggak? Ya kan? Kalau misalkan lu dengan gue bertanya kenapa, otak lu akan berpikir, gue berbuat ini karena begini. Jadi lu memperkuat posisi itu. Iya. Ya kan? Apalagi coba kita.
open-ended question, close-ended question, pokoknya jangan tanya yang yes or no deh. Jadi misalnya juga ada orang lagi cerita kayak, gue kemarin dapat sales nih 100 juta. Nah, kan kita bisa milih juga. Misalnya kita pengen orang itu lebih nyeritain lagi tentang salesnya dia. Bisa nanya apa yang lu jual, bisa kita tanya gimana cara lu berjualnya, menjualnya gitu kan. Itu pertanyaan yang paling gua sering tanyain sih ke klien gitu. Jadi misalkan lu adalah seorang pengusaha mulai batu bara, ya kan? Lu bercerita soal, kan pasti kan pertanyaan itu kan muncul dari gue, oke Pak, bisnis apa? Bisnis batu bara. Oh, bisnis batu bara. Biasa gue akan bertanya, kok bisa mulai bisnis batu bara ini? Mulai dari mana Pak? Cerita panjang lebar. Yeah. Yes? Yeah. Oke, saya mulai bisnis ini dari gini. Oke, kalau misalnya bisnis batu bara itu biasanya challenge-nya apa aja sih Pak? Cerita lagi kan? Iya. Jadi kamu tahu the whole backstory of the person adalah seperti ini loh. Gitu, kamu udah tahu lah mappingnya kayak gini. Gitu, jadi coba bertanya, tapi pertanyaannya itu yang bisa bikin orangnya cerita. So, dengan cara begitu, maka orang itu akan lebih tertarik sebenarnya sama kamu. Benar nggak? Oke. Kayaknya lagi. Baru 24 nih, sedikit. Gue kira udah banyak loh ini. Oh, yang kayak tadi itu namanya active listening. Active listening, betul. Active listening. Dengerin, tanyain pertanyaan yang lebih ngegali, gitu-gitu. Yes. Active listening. Ada nggak satu buku yang lo suka soal active listening or communication skill atau apapun? Mungkin bukunya sama, How to Win Friends and Influence People. Ya, itu selalu start with that book. Selalu mulainya dari situ. Yeah. Ada kayak tingkat yang lebih advance lagi? Lebih advance? Enggak sih, gue cuma baca satu buku itu aja. Gue ada satu buku sebenarnya, Chris Voss punya, apa namanya, Never Settle the Difference. Itu ngomongin soal negosiasi, itu bagus juga sih. Oh, iya. Buku komunikasi. Oke, gue sambil ini lagi ya. Sambil lihat lagi ya. Kalau mau mulai dari awal banget di dunia content creator, gimana tips dan tema besarnya? Terus mendingan berangkat dari account pribadi atau account baru? Thank you. Kalau step pertama, mulai konten selalu siapa yang akan baca konten ini? Dengan kata lain, tentuin target market, target audience. Dan dia punya problemnya apa? Dan kita bisa selesaikan dengan masalah dengan apa gitu. Lalu mulainya dari situ. Habis itu baru jenis kontennya apa, lu mau upload berapa kali dalam seminggu, terus apalagi sisanya udah masalah teknikal tergantung algoritma si platformnya. Tapi yang paling penting pertama itu tentang target audience-nya. Kalau udah bisa ngerti tentang ini, pindah-pindah platform tuh lebih gampang. Oke. Jawaban gue mungkin sedikit berbeda dari lo. Jawaban gue pertama kali adalah know your problem dulu. Problem orang-orang di sekitar lo yang lo bisa relate. Iya, bisa itu. Misalkan kayak gue. Mungkin lo juga dulu gitu waktu awal. Dari gemuk ke kurus. Proses diet gimana? Ya kan? Itu adalah satu problem yang sebenarnya banyak banget solusinya di internet dan segala macam. Yeah. Tapi karena terlalu banyak, jadi orang-orang bingung mau ngelakuin yang mana. Akhirnya nggak ngelakuin sama sekali. Ya kan? Itu problem. And then, yang kedua, lo lihat lagi skill lo bisa nggak mecahin itu masalah. Iya, betul. Skill ya kan? Kalau misalkan ada skill lo yang bisa mecahin masalah, berarti itu ada irisannya tuh. Apa yang lo bisa beresin. Oke? Lalu ada lingkaran ketiga. Lingkaran ketiga menurut gue adalah karakteristik kita. Contoh, misal, gue adalah misalkan seorang karyawan yang kerja 8 to 5, terus gue nggak punya waktu, bukan 8 to 5 malah, 8 to 8 misalkan. Gue lembur terus-terusan, gue karyawan, gue nggak punya waktu buat olahraga. Gue ngerasain sendiri, tapi gue bisa dengan skill gue bisa diet yang baik gitu. Jadi di tengah-tengah itu akan ada irisan. Kenapa lu butuh karakteristik menurut gue? Yeah. Karena social media itu sebenarnya adalah itu kan human touch, ya kan?
orang-orang yang nge-like sama lu, orang-orang yang komen sama lu, orang-orang yang engage sama lu, itu bukan robot di ujung sana, tapi orang-orang yang butuh pakai personal touch. Gitu. Orang-orang yang butuh tahu Adrian nih siapa sih belakangnya. Kalau misalnya mereka tahu, oh ternyata Adrian ini adalah karyawan juga sama kayak gue yang nggak punya waktu buat olahraga, tapi kok bisa yang ngurusin finance gimana? Itu akan banyak relate gitu. Kayak cerita gue biasanya di account gue itu adalah gue emang seorang karyawan dan gue pengen loncat ke level selanjutnya, which is ntar akan kita ngomongin kan. Gue pengen loncat ke level selanjutnya. Terus udah gitu, dan gue tahu sebenarnya masalahnya tuh keuangan tuh kayak gimana. Gue bisa relate karena I have been done that. Gue udah ngelakuin itu semua. Kesalahannya gue tahu apa, gitu. Tips and triknya gue tahu apa. Tinggal gue kemas itu ke dalam satu konten, tulisan atau video. Itu adalah konten yang kasih value ke orang lain. Bukannya, guys, gue kurus karena gue makan obat ini loh, gitu. That's not content. Itu adalah promosi barang, bukan lo sendiri, ya kan? Karena gue percaya gini, kalau misalkan gue tiba-tiba jual satu barang, oke guys, makan ini terus langsung kurus, mereka nggak kenal gue siapa. Satu itu, dan kebanyakan orang bikin konten itu seperti kayak brosur yang ditempel di ini loh. Iya. Lu pernah lihat kan story gue kan? Sering banget lihat. Brosur yang kayak begitu gitu. Sorry to say, gue juga ngelakuin kayak gitu kok. Jadi gue nggak masalah lah. Gue ngelakuin kayak gitu dan gue tahu itu nggak bakal convert buat kalian sama sekali. Gitu. Even gue ngelakuin ini bulan lalu dan gue lagi analisa. Kenapa ya nggak convert ya? Oh iya. Gue ngelakuin kesalahan yang sama yang seperti yang gue bilangin ke teman-teman. Ini adalah salah. Gitu. Gak convert satupun bukan gak convert beli loh, satupun gak convert masuk ke landing page, ya paling cuma 2 atau 3 gitu. Karena apa? Kita skip the part yang kita butuh mereka untuk percaya kita. Ya kan? Kalau misalnya mereka, gue gak kasih value ke lu, gue gak kasih value ke teman-teman, berarti there's no way lu akan percaya sama gue, karena lu aja nggak tahu gue bisa ngapain. Ya kan? Ini ada pengalaman juga gue bro. Nah, bahkan maksudnya audiens gue yang udah percaya sama gue tuh pernah kerja sama Relief, aplikasi meditasi gitu. Dia kerja sama ngajak buat CSR-nya dia bikin tentang cyberbullying. Gue nggak dibayar tuh, pokoknya cuma CSR aja. Gue cuma dikasih materi, nanti dari materi itu gue olah jadi konten gue sendiri. Nah, gue bikin itu. Cuma karena di depannya ada introvert gaul X Relief. Orang nyangka itu endorsan. Nggak dibaca konten gue. Itu di feed atau di story? Di feed. Oh, di feed emang pasti udah. Iya, nggak akan dibaca. Feed lu taruh brand, rusak pasti. Yes. Gue kayak gitu. Sampai temen-temen gue juga nanya, lu dibayar berapa tuh di endorse Relief? Padahal gue aja nggak terima endorsement. Itu kacau banget. Gue mau ngomongin ya soal yang tadi, resign. Mungkin teman-teman juga nggak tahu kali. Gue baru resign dari kerjaan. Bukan baru resign sih, gue dalam proses resign, which is gue baru tahu juga Adrian juga ternyata lagi proses resign gitu. Nah, the next step buat gue adalah evolving dari si Philip Mulyana dari karyawan ini ke self-employed, ke punya bisnis sendiri. Gitu, ini adalah kontennya kan ya. Cuma menakutkan nggak sih resign itu? Iya. Gue sih lumayan takut sih. Ini nggak ada hubungan sama introvert by the way. Introvert extrovert gue rasa akan sama, kurang lebih takut juga. Cuma adalah satu mimpi buat gue untuk gue memiliki satu entity sendiri buat gue sendiri dan menghilangkan embel-embel perusahaan apapun. Maksudnya ya buat perusahaan gue sendiri atau gue nggak nempel sama perusahaan orang lain gitu. Kenapa lu akhirnya firm untuk jadi seorang content creator? Pertama kita masih harus ngomongin tentang income ya. Ya pasti lah. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa bohong pasti. Iya nggak bisa bohong. Income gue sebagai content creator, gue pernah kayak gue buka-bukaan ya, gaji gue tuh UMR sekitar 3 juta lah. Oke. Nah, dalam 1 minggu
gue bisa menghasilkan jumlah yang sama. Oke. Dengan kerja lebih sedikit dan kerja yang lebih enjoy. Gue lebih seneng bikin konten daripada kerjaan gue. Setuju. Ya akhirnya gue memutuskan ya kayak kalau gue emang lebih betah bikin konten dan duitnya bisa lebih banyak, kenapa nggak lakuin aja? Oke. Bro, ada satu pertanyaan sih actually sih. Lu ngomong soal tadi kan lu ngomongin soal public speaking. Yes. Ya kan? Sebelumnya apakah lu pernah punya pengalaman public speaking? Ini kan kita kenal waktu itu kan masih zaman-zaman PSBB, WFH kan? Ya kan? Yes. Pernah nggak punya pengalaman public speaking yang di depan kamera kayak begini? Public speaking yang nggak depan kamera, gue udah pernah beberapa kali. Oke. Nah, ceritain deh pengalaman lu sebagai seorang introvert yang sebenarnya ngomong satu sama satu aja kayaknya it takes a lot of effort buat kayak gitu. Terus udah gitu ngomong di depan orang banyak. Oke, ini bahkan mulainya gue dari kecil. Oke. Gue waktu kecil tuh les piano. Oke. Waktu kelas 5, kelas 6, gue ada konser pertama gue dari tempat les gue. Jadi gue udah latihan, berbulan-bulan latihan lagu itu. Nah, nanti suruh konser cuma depan siswa sama orang tuanya doang. Mungkin berapa orang ya? Perkiraan mungkin 300 orang. Gue main piano. Nggak ngomong ya, gue main piano doang. Waktu gue main, udah ada, jadi kan lagunya bait 1 gue main. Bait kedua gue stuck. Gue kayak takut itu kayak, soalnya di bait 1 gue udah ngelakuin beberapa kesalahan dan ngeblank. Gue nggak bisa lanjutin lagunya. Akhirnya gue turun dari panggung. Karena gue nggak bisa ngelanjutin gitu. Habis itu gue lari ke WC, gue nangis. Itu kelas 5 SD. Terus tapi gue nggak berhenti main piano, gue masih main lagi piano. Terus pernah lagi konser, ya yang kedua lebih oke. Habis itu nggak lama, gue berhenti main piano, gue ganti alat musik lain ke bass. Pengalaman gue tuh banyaknya perform, lebih tepat perform depan publik. Main bass, tapi kan kalau ngeband kan bareng teman-teman jadi lebih nggak serem lah ya. Yang waktu itu paling serem tuh gue mulai belajar nyanyi vokal. Nah, gue gue kuliah di Unpar. PSM Unpar tuh terkenal sama anak-anak yang suaranya bagus dan emang bakat. Gue begitu les, dalam sebulan gue suruh nyanyi depan mereka. Gue nggak bisa nyanyi sebelumnya, jadi kayak anjir, itu pengalaman public speaking terburuk, bukan public speaking sih, lebih ke perform terburuk yang pernah gue alamin. Tapi ternyata gak menyeramkan itu loh, ternyata mereka tuh baik. Kalau buat yang public speaking, gue lebih ke arah jualan sih. Okay. Yang gue bilang tadi, di arisan gitu. Maybe 20 orang lah. Gue ngerasa memang public speaking itu emang susah, ya kan? Yes, yes. Tapi, in a way, gue ngerasa extrovert juga pasti susah soal public speaking. Yes. Ya kan? Gak Yes. cuma introvert, gak cuma introvert doang yang punya masalah. Extrovert pun masalah. The problem is mungkin kita nggak pernah ngelakuin sebelumnya. Nah itu, bener banget. Karena kita nggak Ya terbiasa kan? melakukan. Ya. Terus yang kayak gue waktu pertama kali gue public speaking itu adalah even teman gue si Jason dari Investor Muda. Waktu itu kita pernah collab. Gue masih belum bangun Instagram gue masih belum bikin personal branding. Gue cuma waktu itu kerja sama di Sekuritas. Jason sempat ngomong kalau misalnya, bro boleh nggak lo kasih 5 menit ya kata sambutan. Nggak, gue nggak mau. Gue nggak mau 5 menit loh. Oke, 5 menit gue nggak mau. Dan waktu itu dia 2 tahun setelah itu gue sempet akhirnya dikasih kesempatan lagi sama investor muda lagi. Oh bukan, ya sama investor muda lagi ngomong beberapa kali dan masih parah waktu itu. Tapi lama-lama sekitar 3-4 kali itu menjadi sebuah ya udah mau gimana lagi. Gitu. Lo ngomong depan orang, lo punya value yang lo mau share gitu. It's not about lu introvert atau lu extrovert, tapi ya lu harusnya bisa gitu. Akhirnya tapi bisa, bukan karena gue meloncat dari introvert ke extrovert, enggak juga, Iya, bukan. Ya kan? Tapi karena gue emang ya udah belajar aja, gitu. Jadi jangan pernah mengecilkan value kalian karena gue adalah introvert, karena gue lahir dari keluarga yang sekian. Karena
karena gue lahir dari keluarga yang kurang mampu, karena gue nggak punya teman, karena segala macam. Itu adalah menurut gue limiting belief kita yang harus lu break untuk supaya lu bisa maju ke level selanjutnya. Makanya gue rasa kayak introvert itu ya gue emang introvert, gue emang suka sama waktu gue sendiri, tapi pada saat gue sadar gue butuh orang lain untuk berkembang, gue butuh kerja sama orang lain untuk berkembang, ya harus dilakuin kayak gitu. Iya. Which by the way, kayak dari tadi ada yang angkat tangan, ada yang mau ngobrol sama kita di sini, introvert, extrovert boleh juga lah. Angkat tangannya ya. Gue dari tadi lupa undang kalian buat ngobrol. Coba nih, ada nggak? Ada yang angkat tangan sih dari tadi sih. Gue nggak tahu dia mau ngajak ngomong apa nggak. Biasanya kelas gue by the way ada yang ngomong soalnya. Oh, jadi penontonnya ada yang ikut ngobrol sama kita? Iya. Biasa gue ngomong sendirian, bro. Kalau ngomong sendirian meskipun gue introvert, gue capek juga. Oke, ada yang mau ngomong, angkat tangan ya. Sementara ini gue akan jawab dari Q&A dulu. Oke. Nih, ada tips untuk mengatasi demam panggung nggak kok? Karena gue nggak pernah nyaman public speaking depan publik. Walaupun gue prepare dan latihan, tapi hari H harus speech, selalu tiba-tiba ngeblank. Gimana? Kalau dari gua, pertama, ya maksudnya ya latihan. Tapi apakah latihannya depan orang lain atau cuma latihan sendiri nih? Karena itu beda. Yes. Feelingnya beda. Jadi kalau menurut gua latihan public speaking yang benar tuh audiensnya ditambahin sedikit-sedikit. Misal lu takut sama 10 orang, ya udah 2 orang aja dulu temen deket lu. Coba presentasi depan mereka. Misalnya udah pede, udah lancar, ya udah tambah 5 orang gitu. Udah pede lagi naik 10 orang gitu. Jangan kayak gua lagi kelas 5 SD tiba-tiba tampil depan 300 orang. Iya, grogi dong. Gua bahkan latihannya udah berapa bulan itu, setengah tahun kalau saya gua latihan. Masih blank gitu. Karena nggak biasa. Nggak biasa. Lu bisa public speaking karena biasa. Tuh. Ya kan? Ya. Tapi kalau misalkan emang baru mulai gitu, saran gue sih lu pegang apa? Keynotes lu. Ya, di kertas atau di apa, it's okay, nggak masalah. Keynotes lu kan harus struktur kan biasanya kan. Lu mulai dari sini terus sini. Itu akan sangat mudah sekali lu lupa kalau misalkan lu kalau kamu grogi. Itu akan sangat bantu sekali kalau misalnya kamu pakai keynote kayak gini aja gitu. Tadi Adrian juga benar, latihan. Terus gue sih suka latihan di dalam kepala gue sih. Kayak gue akan ngomong mulai dari sini, terus ngomong ke sini, terus ngomong ke sini. Gue ngebayangin kayak gue ada alur logika ya. Alur logika ceritanya gitu. Bukan cuma alur logika ceritanya sih, visualisasi lebih tepatnya. Oh, ya. Visualisasi lebih kayak oke, gue akan ngomong kayak gini di depan kamera yang kayak gini-gini. Pokoknya ya gue udah tau lah jalannya kurang lebih kayak gimana. Tapi lu tetap butuh yang namanya notes kayak begini sih. Iya. Notes itu penting. Bahkan kayak James Gue aja masih pakai notes loh. Iya, it's okay, nggak masalah. Dan itu juga ngebantu supaya presentasi public speakingnya lebih terkontrol gitu. Kalau nggak nanti suka ceritanya kemana-mana. Bener ngelebar kemana-mana. Betul. Oke, kalau suka banget cerita ngobrol, kalau dipancing, tapi kalau nggak ya diam. Tapi ngerasa insecure sama orang lain, nggak pede, itu introvert bukan sih? Oke, insecure itu introvert bukan? Bukan. Oke, gue insecure dan gue introvert. Soalnya gue juga kadang-kadang, insecure tuh terjadi ke dua belah pihak kepribadian. Kepada setiap manusia tuh pernah terjadi insecure. Pasti. Mungkin nggak introvert dan extrovert kombinasi dalam satu diri. Nah, ini bagian lo deh. Biasanya yang nanya, gue selalu bilang introvert dan extrovert kombinasi dalam satu diri. Biasanya kalau yang nanya gini tuh mungkin dia cuma baca di internet, bro. Jadi nggak ngambil MBTI. Yes. Karena kalau ngambil MBTI nggak ada yang namanya ambivert. Huruf depannya cuma I sama E loh, nggak ada A. Karena emang gue udah ngobrol sama beberapa psikolog, ambivert itu udah nggak dipakai lagi istilahnya, nggak relevan.
karena manusia tuh nggak mungkin bisa di tengah katanya. Hmm. Jadi pasti condong ke salah satu antara introvert atau extrovert. Dan emang kan introvert sama extrovert tuh spektrum. Kita punya dua-duanya, cuma dominan yang mana? Ada dosisnya ya? Ya, ada dosis. Oke. Jawab ya itu ya. Kenapa nggak mau pakai nama sih? Kenapa harus pakai anonymous? Nggak tahu, jangan audiens gue tuh. Nih, ada yang di chat sih. Kok kalau di chat kita bisa ngomong panjang, tapi kalau ketemu orangnya bisa diem aja. Gimana yang ngatasin kok? Ini kalau misalnya di chat, soalnya kan kamu bisa ketik panjang, hapus lagi, ya kan? Bisa mikir dulu. Tapi kelemahannya dari chat itu sebenarnya adalah kalau misalnya kamu nulisin satu kata yang meaning-nya misalkan A gitu. Orang yang baca kemungkinan meaning-nya bisa beda arti karena di dalam kata-kata itu kan nggak ada emosi kan. Betul, itu yang kan kata-katanya sama. Ada emosi. Gitu. Jadi ya lu hati-hati juga lah kalau misalkan di chat gitu. Kalau jawaban gue mungkin sedikit beda. Kenapa orang bisa di chat panjang lebar tapi begitu ketemu kok boring gitu? Jawabannya orang yang saling chat ini jarang bergaul kalau menurut gue. Oke. Mereka nggak tahu gimana caranya interaksi dalam kehidupan nyata. Mereka cuma tahu lewat chat. Di mana chat sama ngobrol beneran kan beda banget yang kayak lu bilang. Ngobrol beneran ada emosi. Sebenarnya di chat nggak ada. Apa emoticon doang maksudnya? Ya kita ngomong hahaha yang tuh. Iya. Tapi iya mukanya kayak datar kan. Iya. Kalau ketemu langsung tuh beda. Dan orang nggak ngerti caranya. Benar. Oke, next question. Ini pertanyaan makin lama makin banyak, 39 pertanyaan. Kok ada yang resign sih? Gue pengen ngobrol sama orang juga. Ya, gue juga pengen ngobrol sini. Ini ada yang resign. Gue nggak tahu beneran apa enggak. Halo. Om Philip sama Kak Adrian. Sorry. Jangan sebut Om. Nggak. Ini kelas gue. Ini lu sebutnya kok boleh Om. Nggak bisa, nggak ada. Itu ajaran yang salah ya. Gimana? Iya. Mau ikut jawab tadi yang tentang introvert. Tampil di publik. Kalau dari aku sendiri itu punya sedikit saran. Jadi kalau semisal kita mau tampil di publik, kita public speaking itu coba membayangkan diri di tempat yang membuat kita nyaman atau tenang. Semisal kalau kita nyaman di tempat ibadah, misal ya, kita ketika melakukan public speaking itu, coba tempatkan diri atau bayangkan kita ada di tempat ibadah itu. Jadi paling tidak sudah ada pikiran dari pikiran kita kalau ini itu bukan tempat yang sangat asing bagi introvert sepertiku. Iya, jadi bagi introvert sepertiku hal itu membantu banget. Kan kita kalau di public speaking itu seringnya ngomongnya sama orang banyak. Betul. Sama orang asing yang belum dikenal, apalagi di tempat yang kita juga asing. Jadi membayangkan di tempat yang itu, walaupun ngomongnya sama orang asing, itu bisa sedikit membantu biar kita lancar dan tidak terlalu terbata-bata ngomongnya, gitu. Oke. Menarik. Oke. Thank you, Liz. Iya, sama-sama. Oke, berarti ini adalah ke state dan fisiologi. Iya. Ngomong sama orang asing, gue ada tips juga. Gue lupa nyebut tadi. Ya emang kan kalau kita ngomong depan umum memang banyak orang asing. Tapi kalau tipsnya tuh datang duluan sebelum acara. Datang duluan sebelum acara. Ya, dan ajak ngobrol audiens yang ada di sana. Jadi nggak terlalu asing banget. Ya, cari hotspot sebutannya. Jadi nanti waktu lu di atas panggung lu tahu mereka duduknya di mana, lu bisa lihat ke arah mereka gitu. Oke. Karena kan koneksinya udah lebih kebangun. Oke. Ya, benar. Nih, yang ini gue kenal.
Upe. Halo. Halo. Lu bukannya ekstrovert ya? Iya kan, saya ingin tahu apa di dalam pikirannya teman-teman introvert gitu. Emang nggak boleh ya? Nyusup nih dasar. Boleh dong kenalan dulu siapa namanya? Oke, boleh. Nama pakai aku apa gue apa saya ya? Terserah lah. Pakai apa aja. Ya ada nama hamba Puspa. Siap. Kebetulan aku lihat Coffee Lip nih update kan. Wah, kayaknya seru jadi makanya coba join aja gitu. Nah, sebenarnya gue punya pertanyaan nih buat Coffee Lip sama Adrian. Yes. Jadi kan pasti di salah satu peer atau klik lo ada nih orang yang ekstrovert parah sampai bacot banget kan lo timpokin. Nah, Kayak itu siapa? tuh kayak ya nggak tahu kan kalau Kayak lu. ya maaf Terus ya udah gitu? ya makanya kayak gue mau nanya cara kalian sebenarnya tuh kayak deep down lo semua dengan orang-orang yang ekstrovert ini gimana sih? Apakah kayak kesel kah apa gimana kayak gitu sih? Udah sih gitu doang pertanyaan gue sebenarnya. Oke. Thanks. Thank you. Oke. Lu dulu apa gue dulu? Bebas sih. Oke. Kalau gue malah lebih seneng. Iya kan? Gue lebih seneng karena kalau misalkan introvert, ya satu, gue melemparkan pertanyaan dan dia ngomong panjang kali lebar kali tinggi, semuanya di ini kan. Gue malahan bingung kalau misalkan introvert sama introvert. Gue sama lu bisa ngobrol karena ternyata banyak banget irisanin nih. Adrian ini. Kita punya common ground banyak. Tapi kalau misalkan gue baru kenal dan kayaknya berseberangan banget, itu malahan gue bingung. Kalau gue di situ sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu berarti nggak masalah introvert sama extrovert ya. Yes. Lebih kalau seberangan banget ya emang susah juga sih. Ya, maksudnya gini, introvert pada dasarnya adalah kita lebih suka dengerin. Ya. Kalau gue ngerasanya gitu, introvert lebih suka ngedengerin dibanding kita, kita ngobrol. Makanya kalau ketemu extrovert, akan lebih senang. Meskipun karena gue udah capek dengerinnya, baterai gue udah mau habis, gue butuh recharge, gue nggak bisa say, ntar dulu ya gue recharge dulu, nggak bisa kan. Tapi pada saat yang bersamaan, ya gue bisa dengerin lu ya udahlah gitu. Gue nggak usah banyak ngomong juga. Tapi kalau misalnya ketemu introvert sama introvert yang kayaknya hobinya beda dan background-nya beda segala macam, common ground-nya tuh suka rada susah. Gitu. Apalagi introvertnya kalau nggak ngerti cara social skill. Jadi diajak basa-basi awal buat bangun common ground, mereka nggak nanggepin. Itu udah awkward banget. Itu susah makanya. Begitu nggak sih? Apa cuma gue doang sih? Emang gitu gue rasa. Lu juga lebih suka ketemu yang extrovert kan? Maksudnya ya lu enggak, tanya maksudnya satu. Gue introvert nggak apa-apa, extrovert juga nggak apa-apa. Yang penting tuh ada common ground-nya gitu. Ada common ground ya. Yes. Kalau nggak ada itu yang susah. Betul. Extrovertnya cerita terus dan kita nggak ngerti apa yang dia omongin juga nggak enak. Oke. Ada yang mau ngomong lagi? Oh, banyak nih. Halo semua. Halo, hai Jess. Halo. Ini pertanyaan gue lebih ke Coffee Lip sih, soalnya kan bisa lebih relate kan dulu di corporate dan segala macam. Pertanyaan gue adalah introvert and how to stand out in corporations gitu, karena maksudnya how to be known with the right people, karena kan kunci lo kayak climbing a corporate ladder kan sebenarnya tuh kan kayak networking, being known with the right people, etc. gitu. Kayak any tips? Oke. Thank you. Jess, gini, gue tuh nggak climbing the corporate ladder per se loh. Gue ini mau keluar dari corporate karena gue nggak bisa climbing. Nggak, cuma gini sih. Kalau gue bahas kayak gitu. Pertanyaannya itu gimana cara stand out, ya kan? Stand out itu kan nggak harus dikenal di corporate. Kalau gue, I honestly believe that personal branding will make you stand out inside of corporate atau outside of corporate, gitu. Jadi one thing about personal branding kan sebenarnya kan kita bangun network di sekitar kita dengan cara kita amplifying kita punya value.
personal branding is about unlocking your value. Karena kalau misalkan orang-orang sekitar lu mungkin tahu value lu, teman-teman deket lu, keluarga lu, segala macam tahu value lu apa. Tapi kalau misalkan nyebrang keluar lagi, mungkin corporate life lu, mereka nggak tahu siapa lu sebenarnya. Even yang misalkan lu habisin 8 jam atau lebih sama mereka, gitu. Nah, one of the thing about personal branding adalah menurut gua itu lu bisa reach out lagi di luar dari corporate life lu, yang sampai orang-orang corporate life lu tuh yang kayak ini bukan si Jessica yang maksudnya yang suka public speaking lah di mana gitu. Lu ngeluarin value lu malahan di luar dari corporate lu gitu, sampai orang-orang corporate lu nggak bisa menutup telinga lagi, nggak bisa tutup mata lagi kalau misalnya that's the girl yang ternyata udah ngebantuin brand apa, or bangun something dari personal skill lo. Jadi orang-orang akan ngeliat lo sebagai otoritas. Menurut gue sih kayak gitu. Authority-nya ya paling penting. Yes, gitu. Ada yang mau ditambahin nggak? Dari lu, bro. Enggak. Gue juga nggak stand out kok di company. Ya, jadi itu emang common ground introvert ya? Bukan common ground introvert. Gue boleh ini deh, nggak apa-apa lah ya, ini Zoom gue ya, gue belokin sedikit. Gue itu dikenal dari dulu, teman gue pernah ngomong kalau misalkan you are unemployable. Jadi gue itu lebih ke, gue punya idealisme sendiri, dan corporate life itu kan, it's like a ship kan, ya kan, punya nahkodanya sendiri, dan lu cuma ship-nya mau ke arah mana ya lu cuma ikut. Ya kan. Nah, there's a time kalau misalkan arah dari corporate itu nggak sesuai sama visi lo. Makanya penting banget buat lo, pas lo masuk dalam satu kerjaan, lo harus tahu visi company dan visi lo sendiri, apakah sejalan apa enggak. Jadi, kalau misalkan nggak sejalan di tengah-tengah, ya lo turun pakai skoci lo, meskipun sederhana, tapi that's your own skoci. Itu menurut gue adalah gitu. Tapi corporate life, it's a challenging. Glad to hear I'm not the only person thinking that. Yes, you are not. Tapi gitu sih, lu emang gini, personal branding or not, gue percaya kalau misalkan kita bisa unlock something dengan cara lu kasih value ke orang lain. Kadang-kadang kita di corporate life, termasuk gue, apalagi gue, itu gue cenderung karena gue unemployable, gue percaya kayak gitu, lalu gue ngerasa kayak gue terlalu idealis gitu. In a way, di corporate life nggak bagus untuk terlalu idealis, karena lo harus kasih lihat value lo ke bos lo, baru bos lo bisa dengerin lo, gitu. I mean, sama seperti komunikasi yang tadi kita ngomongin, gitu. Yang pengen dia denger adalah opini dia sendiri, tapi opini lo tapi dalam suaranya dia, gitu. Itu harus lo bangun kayak begitu, sebenarnya. Jadi lo emang harus bisa navigating the communication segala macam, which gua nggak, I don't bother. Okay, thanks for the tips dan insight. Okay, have fun with corporate life. Thank you. Okay, next. Gua nggak tahu yang tadi mau tunjuk tangan siapa aja ya. Tapi gue setuju sih. Gue juga. Apa? Gue tuh sejarah berorganisasi, gue nggak pernah akur sama atasan gue. Karena gue punya idealis sendiri. Maksudnya gue punya opini, gue strong. Gue pengen opini gue yang maju gitu. Gue nggak peduli sama opini. Kan? Ini there's nothing to do with extrovert, introvert, tapi idealisme. Ya kan, kadang-kadang kita punya kayak gitu. Ini out of topic, tapi menurut gue penting. Makanya dari kita ngerencanain ini kayak berapa bulan yang lalu sih, like 2 months ago, right? Iya. Ya kan, karena gue ngeliat tuh kayak, oke, menarik, dan kita ngobrol, gue punya common ground banyak banget nih sama lo nih, kayaknya kita perlu bikin sesuatu bareng nih. Akhirnya gue baru sempet sekarang, dan ternyata tambah lagi satu, kita sama-sama resign. Oke, Q&A lagi. Wah, ini pertanyaan panjang-panjang, nggak ada yang pendekkan dikit ya? Mungkin mereka audiens gue.
Nih menarik. Dari kata-katanya gitu. Bro. Halo. Halo. Suara lu kayaknya rada-rada. Jack lu bener gak? Halo, masih nggak kedengeran? Mendem suara lu. Halo. Nah, udah siap. Oh. Jacknya ya. Oke. Gimana cara cari klien sebagai content creator? Berarti bukan content creator dong kalau cari klien. Jasa Digital marketing. Jasa agensi deh kayaknya kalau bikin Agency. konten. Ya. But anyway, mungkin gini. Mungkin pertanyaan adalah gimana cara monetize sebagai content creator? Nah, itu lebih tepat. Ya, oke. Sebagai content creator berarti lo harus punya gini, personal branding sama content creator menurut gua akan goes hand to hand. Ya kan? Karena sama seperti gini. Personal branding adalah otak lo nih. Ya. Kalau komunikasi itu personal branding adalah otak lo, content creator adalah gimana lo cara ngomong ke orang supaya pada saat nyampe ke orang itu punya maksudnya yang sama seperti apa yang lo maksud. Kalau gue ngomong A, lo nerimanya A. Bukan kalau gue ngomong A, lo terimanya C. Gitu. Yeah. Itu adalah content creation kan. Bikin konten yang bisa relate sama orang itu, lalu orang itu juga oke, gue juga sama posisinya yang sama lo. Bener nggak? Cuma untuk monetize itu, it's a whole different game. Ya kan? Bisa nggak menurut lo sebuah content creator monetize dengan cara well of course lo berkembang sebagai content creator lumayan cepat, ya kan? Setahun setengah ya kan? Gue juga kayaknya sekitar setahun setengahan lah gitu. Tapi gue ngerasa kadang orang terlalu cepat untuk monetize that content atau personal branding. Dan itu akan hurt the content juga, hurt the brand sebenarnya. Ada nggak sih satu titik yang kayaknya gue kayaknya udah bisa monetize deh, ya kan? Atau monetize pertama kali lu yang kayak gimana sih? Gue pertama kali monetize jualin buku. Enggak, gue jualin buku How to Win Friends. Gue dropship dari Tokopedia, gue jual. Oh iya, yang lu pernah cerita. Yes. Oke. Benar. Dulu gue pertama kali gue monetize personal branding gue adalah waktu follower gue masih 300. Oh. Ceritanya waktu itu, ya sepertinya gue cerita yang brosur itu, yang brosur kayak brosur ditempel di tiang listrik, itu adalah cerita gue sebenarnya. Waktu itu gue bikin satu kelas education plan yang sekarang, education plan yang sekarang gue jual nih, dulu gue jual sekitar 1,5 tahun yang lalu. Gitu. Dan di situ konten gue kurang lebih sama, mirip. Di situ gue jual dulu itu 100.000, sekarang itu gue jual sekitar 300.000. Gitu. Tapi yang dulu itu pesertanya 0, nah sekarang itu pesertanya lumayan banyak. Padahal dengan harga 300.000. Nah, lu harus hati-hati sama monetizing too quickly. Pada saat lu mulai sebagai content creator yang tujuan lu adalah sebenarnya untuk memperkenalkan siapa diri lu, siapa Adrian, siapa Philip. Gitu. Dulu gue berpikir adalah orang-orang sekitar gue udah tahu skill gue kayak gimana. Gitu. Dulu gue pakai gelar yang panjang itu untuk supaya leverage my kayaknya orang ini knowledgeable segala macam. Tapi ternyata doesn't work that way. Gue udah pakai itu, gue udah pakai brosur, gue udah pakai ads. Conversionnya 0 sama sekali. Pesertanya 0 sama sekali. Gitu. Kalau sekarang even terbalik malahan. Gue nggak mau pakai gelar di belakang gue. Brosur pun kadang-kadang gue cuma nulis doang di IG story. Nggak swipe up doang. Lalu dengan harga 3 kali lipat, tapi value-nya sebenarnya sama loh. The value yang dulu gue bikin itu sama sekarang, modul dan value-nya sama sebenarnya.
perbedaannya adalah di tengah jalan itu gue bangun personal brand dulu sampai gue ngerasa oke, it's time for me to monetize karena gue kan kasih value gitu. Jadi jangan terlalu cepat untuk monetize itu. Dan jangan terlalu sering. Oke, ini ada pertanyaan. Pil, introvert dan corporate leader itu menarik. Gue ngalamin. Gue dikasih tips sama mentor gue, cari teman ekstrovert yang bisa bantu lu nerjemahin ide lu ke teman kantor. Ini boleh diundang ngomong nggak ya? Sebentar ya. Halo, selamat malam Pak. Halo. Ya Pak, malam Pak. Malam Pak. Ini boleh dikenalin dulu namanya siapa, jabatannya apa? Kecil banget suaranya, Pil. Nah udah, suara siapa? Suara gua apa suara lu? Suara lu barusan kenceng. Iya. Dah, dengar. Dah, denger. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Tuh, Pak. Ini menarik sih, karena corporate leader sama introvert ya. Oke, ini mungkin jawaban buat Jessica yang tadi tuh. Mungkin juga bantu teman-teman lainnya ya. Oke. Sebenarnya gue ngalamin, tapi apa yang mau gue sharing mungkin works for you or not, bergantung dari orangnya ya. Oke. Waktu itu ketika lu belum punya tim, gue waktu itu disarankan sama mentor gue ngomongnya gini, kalau lu belum punya tim, cari temen lu yang ekstrovert, yang satu visi, satu frekuensi, yang bisa menjelaskan apa otak lu. Karena introvert tuh paling susah jelasin apa isi kepalanya sebenarnya. Kalau lu intro berarti? I-nya gede banget. Oh, lu I-nya apa E-nya? I-nya gede banget, boy. Oke, siap. Jadi itu ketika gue yearly feedback sama bos-bos tuh, itu selalu jadi PR sebenarnya. Oh, oke. Jadi lu harus cari seorang ekstrovert yang satu visi. Benar. Yang sefrekuensi sama lu. Satu frekuensi, satu visi, tujuannya sama, understanding-nya sama, udah ngobrol sama dia. Nanti dia akan bantu sebenarnya. That's a good way. Tapi ketika lu punya tim, maka apalagi di higher rank, mencari tandem tuh nggak gampang. Karena peers itu terkadang ada personal ini ya, race ya. Biasanya. Personal agenda. Yes, kalau peers gitu. Oke. Nah, biasanya paling nyaman itu adalah cari team member sebenarnya. Oke. Cari 2-3 orang, 1 atau 2 orang gitu lah ya minimal, yang lu bisa ngomong, yang lu bisa bantu untuk jelasin apa mau lu ke tim. Ini kayak Pupe ya? Nah bener tuh, Pupe itu corong gue tuh. Nggak bercanda. Oke, ada lagi, Pat? Ya mungkin it works for me, tapi mungkin nggak tahu ya, bisa dicoba lah. Oke. Salah satu kurang lebih sih, harusnya logikanya sih masuk sih. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Thank you. Sih, gue senangnya tuh bikin kayak begini karena orang lain kontribusi bukan cuma dengan pertanyaan kayak tadi ada yang ngomong soal public speaking gimana cara mecahinnya, dan dia kasih solusi juga. Sekarang Peter kayak gitu, terus enaknya kayak gini kan, ngobrol. Tadinya awalnya cuma 2an, kita terima Q&A, dan ternyata banyak masukan, dan kita banyak belajar. Oke. Ya kan? Pertanyaannya kenapa tambah banyak nih, 52? Tadi lu bilang kedikitan tuh jadi nambah. Gile lu nih. Oke. How do you find your version of confidence? Apakah udah mental recharge otomatis, confidence-nya naik lagi, atau menurut kalian confidence itu sebetulnya cuma perlu practice kayak kata orang-orang? Gimana, how you find your confidence? Jadi kalau orang ngomongin pede, itu biasanya kalau di Indo tuh misconception. Confidence sama self-esteem kan beda sebetulnya. Confidence tuh
believe in someone's abilities. Someone's abilities. Ya, jadi kayak diri sendiri, Yeah, abilities kata kuncinya. Kalau self esteem itu tentang lu menilai diri sendiri gitu. Gimana cara lu ngeliat diri sendiri? Ya. Okay. Kalau lu minder itu berarti kan low self esteem. Ya. Yang lu cari bukan confidence, tapi cara naikin self esteem lu. Oke. Nah, kalau dengan cara, itu macam-macam. Kayak paling gampang, intinya tuh tentang mengontrol kepala kita gitu, mengontrol emosi kita. Yaitu ilmunya macam-macam lah tentang self esteem. Keluarin nggak apa-apa, keluarin. Kita masih punya waktu banyak loh. Oh, masih punya banyak. Oke, intinya masih punya banyak waktu, tenang aja. Yang sering bikin kita minder adalah negative self talk. Yes. Kata-kata yang muncul di kepala kita yang negatif. Kayak kita misalnya anggap aja di situasi korporat tadi kita punya ide. Yeah. Kita mau ngeluarin ide ya tiba-tiba ada yang ngomong di kepala kita, ide lu nggak akan didengerin. Yeah. Itu negative self talk. Itu akan membuat lu nggak akan jadi ngomong. Yes. Kayak sama sebenarnya kayak introvert juga sebenarnya itu tentang negative self talk. Misalnya mau jualan, gue kan introvert, gue nggak bisa jualan. Itu negative self talk. Dan itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Caranya ya cognitive behavior therapy. Jadi jadi self talk itu kan ada banyak macam-macam jenisnya dan banyaknya itu yang distortion, yang bukan kenyataan. Kita harus kenalin bentuk-bentuknya. Terus kalau kita keluar tuh kayak kita sadarin ini tuh nggak nyata. Nanti lama-lama tuh bisa terkontrol. Di situ self esteemnya akan mulai naik. Gitu. Tapi kalau confidence itu naikinnya harus practice. Karena kan abilities, skill. Kita pertama kali nyetir ya nggak akan pede gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu belajar nyetir terus akhirnya jadi confidence. Confidence itu tentang skill gitu. Yang salah. Jadi pertanyaannya kalau pengen pede, confidence soal skill? Ya, skill and abilities. Yang artinya harus dilatih terus sampai lu pede gitu. Pede sama skill kemampuan lu gitu. Oke, confidence itu soal skill, jadi lu bisa latih terus-menerus sampai lu pede. Dan confidence itu tergantung bidangnya, makanya. Kayak mungkin lu udah, misalnya lu udah ngerti finance, lu pede di bidang finance. Yes. Tapi kalau lu ngomongin mungkin tentang psikologi, maybe bukan bidang lu dan lu nggak akan pede ngomongin itu. Ya kan? Jadi pede itu di bidang yang udah kita lakukan terus-menerus sampai ahli, itu baru disebut pede. Ada nggak perjalanan lo yang real nih, yang bikin dari nggak confidence skill-nya, terus tiba-tiba jadi, bukan tiba-tiba, lo bangun skill-nya sampai sekarang jadi confident? Skill gue yang dari dulu, gue nggak pede sampai confidence mungkin di nulis. Ya, writing. Dulu tuh nulis apapun. Dulu tuh gue kalau BI selalu dimarahin sama guru gue. Tulisannya jelek. Jadi nilai karangan gue tuh selalu jelek dari dulu. Terus ya sekarang kan gue udah nulis. Orang suka tulisan gue. Terus yang waktu itu kita pernah ngobrol juga kan, gue diajak nulis buku gitu. Sama Mas Windy, gue juga kan diajak. Oke. Terus? Jadi berarti kemampuan nulis gue dari dulu sampai sekarang udah berkembang gitu. Dan sekarang gue bisa pede dengan tulisan gue karena ya gue udah ada buktinya gitu. Itu skill yang di-develop bertahun-tahun. Itu confidence. Bertahun-tahun ya. Oke, guys, cadar nggak sih? Gue dari tadi nanyain terus ke Adrian, dan Adrian kurang lebih kayak 2 atau 3 menit dia bisa ngejelasin dari awal sampai akhir. Itu kan skill komunikasi kan sebenarnya kan? Ya kan? Kayak gitu sebenarnya. Gue pengen nunjukin juga ke kalian kalau misalkan lo sebenarnya nggak usah terlalu tahu banyak kok. Yang penting tuh lo interest sama lawan bicara lo. Lo bisa nanyain pertanyaan yang tepat, lawan bicara lo ngomongin cerita panjang lebar dan lu ngerti gitu, ya kan, kayak gitu kan. Jadi ini mudah-mudahan dijawab teman-teman yang bingung gimana sih caranya ngomong sama orang secara introvert, extrovert juga sama aja sebenarnya, bisa aja kayak gini kan. Ini yang nggak bisa gue ajarin di konten gue karena kan gue nulis sendiri gitu. Kalau kita ngobrol gini, lu bisa praktekin gitu.
Iya kan? Enak kan? Betul. Dan apakah pada saat lu ngomong gitu, lu ngerasa seperti gua arahin arah pembicaraannya? Enggak kan? Active listening means gue secara aktif ngedengerin lu dan secara real juga gue pengen tahu apa yang lu omongin dan cerita lu kayak gimana. Oke, jadi ini jawab pertanyaan kalian ya semuanya ya. Semoga menjawab. Oke, kita masih punya banyak waktu sih. Cuma kayaknya 8:30 gue cabut deh. Gue cabut karena anak gue udah mulai nelfon dari tadi. Alright. Oke, lanjut. Introvert, coba. Pertanyaannya soal mirip-mirip nih. Ada yang mau ngomong, tunjuk tangan ya? Kak, saya introvert, lebih suka X. Pertanyaan mirip-mirip, mungkin itu audiens gue. Pertanyaannya gak gitu apa-apa. Nih. Pertanyaannya menarik nih, kayak lo. Kak, saya introvert dan lebih suka mengekspresikan sesuatu dengan tulisan daripada ngomong gitu. Jadi kalau misal presentasi nih, latihan di depan kaca udah bagus, tapi giliran di depan audiens langsung blank gitu. Pasti ada aja rasanya, ya ampun, harusnya tadi ngomong gitu. Gimana ya ngatasinnya ya? Tadi, salahnya latihannya depan cermin. Iya, audiens. Betul sekali. Jadi kayaknya mesti latihannya depan paling nggak 2 atau 3 orang dulu deh. Betul. Oh ini. Mungkin nggak sih dulunya ekstrovert terus sekarang berubah jadi introvert? Soalnya dulu waktu kuliah benar-benar aktif, bahkan nggak segan ajak ngomong orang baru, tapi begitu kerja sekian tahun malas aja gitu. FYI, background kerjaan mungkin kan udah posisi, jadi harus jaga image. Oke. Dulu ekstrovert, sekarang introvert, karena dulu waktu kuliah itu aktif banget. Terus sekarang udah kerja, kayaknya agak males untuk jadi socially awkward gitu di big event. FYI, background di kerjaan mungkin sekarang udah ada posisi, jadi harus ngejaga image. Somehow karena bawa wajah perusahaan in the end, kayak cuma mau ngomong yang penting-penting aja, males basa-basi. Apakah itu ambivert maksudnya? Bukan. Ya kan? Oke, intinya adalah dulunya ekstrovert, sekarang introvert, tapi mungkin ini lebih ke males ngomong karena dia harus menjaga satu image perusahaan karena dia udah ada posisi gitu. Gue mungkin jawabnya dari yang apakah dari ekstrovert bisa ke introvert dulu ya, atau vice versa. Ya. Itu nggak bisa kecuali sebuah trauma yang menyebabkan. Oke. Nah, ekstrovert dibully sama teman-temannya gitu, atau dibully sama orang yang baru kenal, dia akan takut buat kenalan sama orang karena ada trauma. Menutup diri. Bukan artinya jadi introvert. Kan tadi kita ngomongin introvert tentang energi itu kan. Ya. Dia tetap ekstrovert tapi jadi menutup diri. Misalnya introvert juga, gue dikasih contohnya gitu, jadi kayak misalnya dia kehilangan seseorang yang berharga karena dia nggak berani speak up gitu. Jadi trauma. Jadi dia akan terus speak up gitu, berani. Itu juga karena trauma gitu. Tapi kalau traumanya dicabut, berhasil diatasin, dia akan balik ke aslinya. Nah, buat yang tadi mungkin emang karena kondisinya dia diwajibkan untuk menjaga image-nya gitu. Kan katanya udah ada posisi di perusahaan. Ya. Lama-lama jadi kebiasaan gitu. Tapi bukan artinya dia jadi kalau kebiasaan gitu berarti ini kan kita ngomongin soal di corporate life-nya ya. Ya kan? Corporate life berarti dia harus act like a brand, terus speak like a brand, like a corporate ya. Tapi kan setelah dia lepas dari corporate itu, misalkan udah mau makan malam nih sama temen-temennya, udah lama nggak ngumpul, apakah itu balik lagi seperti extrovert yang pada zaman kuliah itu, or nempel? Biasa kadang-kadang masih suka nempel sih. Iya nggak sih? Iya, karena kebawa kebiasaan. Ya. Kebiasaan, habitnya kayak gitu. Habit kepaksa. Ya kan? Yes. Mungkin juga dia ngerasa stres ya kayak gitu. Kalau misalnya emang harusnya extrovert, karena dia harusnya seharusnya nggak di situ. Iya. Karena seharusnya tuh nggak se-introvert itu, kayak dikukung gitu. Iya, kayak dipaksa, dikekang. Yes. Bisa. Nah, ini juga. Gimana caranya ngembangin social skill untuk introvert biar bisa build up social network-nya?
Mulai dari mana? Mulai dari, kalau gue selalu bilang, mulai dari nongkrong sama teman aja. Belajar Temen kita yang nyaman dulu ya. Ya, temen yang nyaman. Ya. Terus Kita yang praktek nyaman. tekniknya Bro Philip tadi. Tanya. Ya sebenarnya sih gitu sih, yang paling enak sih ya. Iya. Yang paling gampang adalah tanya pertanyaan yang benar, dengerin temen lu ngomong, tapi selamat denger. Oke, kebanyakan dari kesalahan kita pada saat kita menanyakan pertanyaan itu adalah gue udah ada kayak, pinpointnya adalah, lu udah ngomong panjang lebar, gue tahu nih gue mau nanya yang ini. Akhirnya fokus kita ke pertanyaan ini, misalkan lu tadi jawab soal corporate life misalkan. Corporate life, terus lu ngomongin soal corporate life, soal bos lu. Lalu lu ngomongin juga soal pekerjaan lu. Tapi pertanyaan lu udah kasih kayak kode, gua akan nanya bos lu nih. Sisanya jawaban lu yang soal kerjaan lu, yang soal temen lu, segala macem lu nggak dengerin karena lu pengen nanya yang ini sebenarnya. Iya. Ya kan? Yeah. Itu juga kadang-kadang akan menjebak kita. Jadi hati-hati juga soal kayak gitu. Yep. Jadi lu listening for the sake of gua mau bertanya yang ini nih. Iya. Ya kan? Egois. Egois itu harus hati-hati juga sih. Gitu. Ada lagi nggak? Ada disclaimer kedua tentang bertanya. Apa? Emang teknik bertanya tuh bagus dan gampang banget. Tapi ya lupa, kita juga harus ngasih informasi kita ke dia. Kalau nggak jadi interogasi, bukan komunikasi. Itu sering banget kejadian, dan gue mengalami itu. Maksudnya gue terlalu banyak tanya, jadinya terlalu banyak nyecer, orangnya nggak nyaman. Oke. Harus balance. Jadi kita nanya, misalnya dia cerita. Nah, kan kita yang kalau active listening kan kita bisa ngarahin kemana yang kita mau kan. Ya. Sambil ngarahin pun, kita harusnya sambil ceritain sedikit personal tentang kita. Ingatkan, kita komunikasi harus dua arah. Nggak bisa kita yang nanya, dia jawab terus. Itu interogasi makanya namanya. Oke, setuju. Oke, kita masih punya waktu kayaknya untuk 2 pertanyaan lagi ya. Ada yang mau ngomong? Mungkin kita bisa ngobrol. Gue sambil baca pertanyaan Q&A. Nih, ini pertanyaan boleh nih. As an introverted person, how can you overcome the hectic working environment? How you improve your coping mechanism if you work in not so introverted friendly working place? Coping mechanism. Itu susah juga sih. Oke. Gue jawab dari pengalaman gue aja ya. Boleh. Karena dulu gue seorang introvert yang gue sebenarnya nggak terlalu mau sering banget kontak sama klien dan lain-lain, tapi karena kerjaan gue seperti itu dan high pace, kan kalau misalkan saham itu kan gue nelfon kanan kiri terus WhatsApp dan segala macam ya kan. Di sekeliling gue ada peers gue, itu kan full engagement kan. Capek kan habis itu kan. Coping mechanism-nya biasanya ya seperti yang gue lakuin sekarang. Gue kasih self reward buat diri gue, either itu gue benar-benar, gue pengen 1 hari yang seperti lu, 1 hari atau setengah hari benar-benar sendiri. Tapi kalau misalkan lu sendiri, berarti kan kalau sekarang kayak misalkan gue udah berkeluarga gini kan gue nggak bisa benar-benar sendiri. Jadi gue akan cari waktu yang benar-benar kayak pagi atau malam, dimana gue benar-benar gue pengen lepasin semuanya and then udah recharge, bukan tidur, cuma doing something that I want aja. Iya. Itu coping mechanism-nya. Pada saat kita ada di high pace extroverted world itu agak susah sih coping mechanism pada saat kita di tengah-tengah, karena mau nggak mau karena kita udah fokus sama apa yang kita kerjain, biasanya suka lupa sendiri. Jadi full fokus di situ, dan udah beres, lu balik ke dunia introvert lu dan lu recharge lah, capek pasti. Itu yang gue rasain sih. Gitu. Ada yang mau tambahin? Enggak sih, soalnya lingkungan kerja gue sebenarnya nggak seperti itu, tapi gue nggak kebayang sih kalau di saham. Gue kerja di kayak bursa saham itu gimana, gue nggak kebayang.
Mungkin gue akan resign. Ya, coping mekanismenya kayak gitu. Fokus aja pada saat itu apa yang lu harus kerjain, terus itu recharge aja. Oke. Last question. Mana ya? Ini. Kalau gue lebih seneng bangun deep relationship ketimbang banyak temen tapi cenderung say hi aja. Gimana untuk jadiin modal personal branding kok? Gimana nih? Gue pun tipe yang itu. Gue lebih suka deep relationship daripada networking. Exactly. Sama. Meskipun sekarang beda lah ya pasti. Maksudnya kita nggak bisa punya that small circle of friend yang benar-benar kita tahu sampai bokapnya siapa dan segala macam kayak gitu-gitu. Tapi for somehow, gue sebagai introvert, mungkin lu juga kayak gitu, gue nggak pernah ngelihat audience kita itu sebagai sebuah likes or follow or comments or segala macam. Tapi gue ngelihat beyond that yang benar-benar mereka itu orang. Jadi kita bisa connect sama mereka gitu. Yeah. Having deep relationship meskipun nggak bisa sedip yang kita mau, tapi gue yakin lu juga tadi kan sempat ngomong kalau misalnya lu sering balesin DM segala macam, that's menurut gue deep enough relationship. Yeah, sampai lu kadang-kadang sampai ada yang pernah cerita kalau misalnya kok kena COVID nih gue nih, gitu. Gue sampai gue sampai luar biasa sekali sih, maksud gue kayak begini personal branding itu bisa kayak nge-touch orang sampai seperti itunya gitu, bisa deep-nya sampai sedip itu gitu. Dan gue nggak pernah lupa kalau misalnya audience kita itu emang benar-benar orang, bukannya cuma screen doang. Yes. Jadi jangan pernah lupa kayak gitu sih menurut gue sih gitu. Kalau gue deep relationship-nya mungkin bukan ke audience gue, tapi ke teman-teman kreator yang lain. Gue punya teman-teman kreator lain. Yes, gue punya inner circle. Ya, small circle yang isinya teman-teman kreator gue doang, cuma 3 orang. Menarik. Oke, kalau gitu udah malam. By the way, gue mungkin akan post ini di YouTube. Kalau misalkan ini kayak teman lo nih, Victoria. Iya, si Vicky. Yes. Mungkin gue akan, kalau jadi gue akan post ini di YouTube. Teman-teman, thank you semuanya udah ikutin dari 1,5 jam. Nggak kerasa nih. Terus, by the way, kelas personal branding gue, ntar kalau misalnya kalian mau ikut, kalian bisa ikut lewat si Adrian punya link. Yes. Ntar lo akan share dulu ya. IG story lo ya, materi segala macam. Ntar gue akan kasih semuanya. Gue ngajarin personal branding, gimana caranya kita bikin personal branding dari 0 sampai sekarang dan bisa monetize itu pada saat akhirnya gitu. Nah, ada kata penutup bro? Apa ya kata penutupnya? Mungkin kita lebih ngomongin stigma lagi ya. Stigma boleh. Yes. Gue selalu berpesan tiap kali gue live kayak introvert tuh bukan kutukan, sumpah. Itu kemampuan kita memang mungkin lebih bagus di mendengar daripada ngomong, dan mungkin banyak yang lebih jago nulis daripada ngomong, itu nggak masalah sama sekali. Maksudnya kita lebih harusnya fokus ke kekuatan kita dan kita pergunakan itu buat berkembang. Jangan jadiin introvert buat alasan kita nggak berkembang. Itu bukan curse gitu. Balik lagi. Yes. Jangan jadiin introvert sebagai alasan kita untuk nggak berkembang. Ya, gue setuju banget. Itu mungkin akan jadi tema acara kita hari ini dan kata penutup gua sama Adrian, jangan jadiin introvert sebagai halangan lo untuk berkembang. Oke? Thank you banget guys. Malam semuanya, stay safe. Kita ketemu di lain acara. Oke, thanks bro. Bye. Thank you udah ngundang. Yap.